Salam sehat bagi Bapak, Ibu, atau kakak-kakak dimanapun berada. Perkenalkan, saya Dandi Ardan selaku mahasiswa KKN PPM UGM periode 3 tahun 2021 yang bertugas di Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan. Pada hari ini saya akan membawakan materi mengenai toga atau tanaman obat keluarga. Untuk tanaman obat keluarga atau bisa disingkat toga, ini adalah tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman ini dapat dibudidayakan di sebidang tanah dan pot, baik di halaman rumah ataupun kebun khusus untuk membudidayakan tanaman yang berguna untuk memenuhi kebutuhan keluarga akan alternatif obat-obatan. Indonesia itu merupakan negara yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Di antaranya berupa ratusan jenis tumbuhan atau tanaman obat. Nah, tumbuhan dan tanaman obat ini banyak dimanfaatkan selain untuk penyembuhan dan pencegahan penyakit, juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh, serta pengembalian kesegaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Dan di dalam poster ini saya sudah mengambil 6 contoh dari tanaman-tanaman toga. Untuk pertama jahe, yang berikutnya ada temulawak, kunyit, bawang putih, pegagan, dan meniran. Untuk jahe, zat aktif yang berada di dalam jahe ini ada zingiberin, beta-bisabolen, zingerol, antioksidan fenolik, termasuk gingerol, paraldol, dan sogeol. Untuk manfaatnya, jahe ini berguna untuk meningkatkan imunitas tubuh, antiinflamasi, antibakteri, dan antioksidan. Untuk yang berikutnya ada temulawak. Zat aktif yang berada di dalam temulawak ini adalah kurkumin, santorizol, saponin, flavonoid, tanin, dan alfa-kurkumin. Untuk manfaatnya adalah untuk meningkatkan imunitas, antibakteri, penambah nafsu makan, dan pengurang rasa nyeri. Dan yang selanjutnya ada kunyit. Untuk zat aktifnya ada ukanon ABC, kurkumin, desmetoxycumin, dan bisdesmetoxycurcumin. Untuk manfaatnya, kunyit dapat digunakan sebagai antiinflamasi, antibakteri, antioksidan, penurun kolesterol, dan perangsang daya tahan tubuh. Untuk yang berikutnya ada bawang putih. Zat aktifnya ada alisin, asam amino, dan flavonoid. Untuk manfaatnya, bawang putih dapat meregulasi hormon, meningkatkan aliran darah, meningkatkan kekebalan tubuh, dan antiinflamasi dan juga antiinfeksi. Untuk yang berikutnya ada pegagan. Ini zat aktif yang berada di dalam tanaman pegagan ini ada alkaloid, saponin, tanin, flavonoid, steroid, dan triterpenoid. Untuk manfaatnya, pegagan bisa digunakan sebagai imunomodulator pada sistem imun seluler maupun humoral, memperbaiki sel kulit yang mati, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dan yang terakhir adalah meniran. Di dalam meniran ini zat aktifnya terdapat filantin, kalium, damar, dan zat penyama. Untuk manfaatnya adalah sebagai imunomodulator, antibakteri, mengobati gangguan ginjal, anti diare, dan antipiretik. Lalu berikutnya, ini terdapat beberapa keunggulan dari tanaman toga. Untuk keunggulan dari tanaman toga itu sendiri adalah murah dan mudah untuk mendapatkannya, karena tadi seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, tanaman toga ini bisa ditanam di halaman rumah, maupun mau itu di sebidang tanah ataupun di dalam pot. Untuk penggunaan tumbuhan obat jarang menimbulkan efek samping dan dapat dipergunakan untuk berbagai macam penyakit dan bisa untuk mempercantik diri. Dan proses pembuatannya tidak memerlukan bahan kimia. Biasanya untuk prosesnya
Bisa dengan menyeduh dengan air panas atau menggunakan air dingin biasa. Dan berbagai manfaat dari toga, ini yang pertama adalah dapat digunakan sebagai obat alternatif. Lalu berikutnya bernilai estetika bagi keluarga dan lingkungan rumah. Jadi selain bisa meningkatkan daya tahan tubuh sebagai obat alternatif, ini juga bisa untuk mempercantik rumah. Lalu toga juga bisa digunakan sebagai sumber ekonomi keluarga, dan yang jelas memang harus diolah terlebih dahulu. Lalu murah dan mudah didapat, dan efek sampingnya yang ditemukan kecil. Dan berikut adalah beberapa teknik atau cara untuk pembuatan obat sederhana. Yang pertama, untuk cara pembuatan obatnya, bahan-bahan yang emang ingin digunakan harus dicuci terlebih dahulu sampai bersih dengan air yang mengalir. Untuk peralatan-peralatan yang digunakan, bisa menggunakan periuk atau kuali dari tanah liat, atau panci dari bahan gelas, kaca, emel, atau stainless steel. Lalu dibutuhkan juga pisau atau spatula atau pengaduk yang terbuat dari bahan kayu, dan saringan dari bahan kain, plastik, atau nilon. Untuk syarat-syarat bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai obat dari tanaman obat keluarga ini, yang pertama, bahannya harus segar, lalu warnanya cerah, harus telah tua, matang atau masak sempurna, masih dalam keadaan utuh jadi tidak terbuka, dan tidak rusak oleh serangga seperti ulat atau hama atau penyakit tanaman yang lainnya, dan tidak bercendauan atau berjamur atau akar yang berlumut. Yang berikutnya, buahnya harus segar, tidak keriput, dan kulit batang tidak retak. Lalu daun, bunga, kulit, umbi yang tidak berubah warna atau layu. Sekian pemaparan informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu taati protokol kesehatan dan selalu menjaga protokol 6M. Terima kasih banyak.